Jadi ya, hadirin yang kami hormati, sebelum ke Ibu Kajari, kami ingin mendengarkan pernyataan dari Pak Amsal Kestistepu, ya, baru ke Ibu Kajari, lalu kami ingin mendengarkan keterangan dari Pak Kajati dan Pak Ketua Komisi Kejaksaan. Kami persilakan Pak Amsal. Terima kasih pimpinan, dan sebelumnya saya mau berterima kasih terlebih dahulu kepada Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Habibur Rahman, pimpinan dan semua anggota Komisi 3, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Hari ini saya sudah bebas, Pak. Terima kasih banyak. Dan terkhusus juga buat Bapak Hinca Panjaitan yang mewakili Komisi 3 sebagai penjamin saya juga dan yang mengawal kasus ini juga. Dan dapat saya jelaskan, Pak, ini terkait perkara yang saya sudah lewati ini. Saya sudah ditahan selama 131 hari di Rutan Kelas 1 Medan. Dan awalnya itu saya diperiksa pertama kali itu di bulan Maret tahun 2025. Dan di sana itu pada saat Maret 2025 itu semuanya berjalan sangat baik menurut saya. Tidak ada hal yang mencemaskan. Bahkan di momen itu Kasipiesus pada saat itu setelah penyidikan itu berbicara, di ruangan itu ada Pak Juniadi Purba yang sebagai penyidik pada saat itu dan juga Pak Wira Arizona. Jadi di dalam ruangan itu ada kami berempat. Di situ saya sempat ditawarkan untuk menjadi saksi ahli karena dia bilang Amsal ini yang paling memahami cara pembuatan video profil ini gitu. Dan kemudian sempat juga ada penawaran untuk pembuatan video profil Kejaksaan Negeri Karo gitu. Tapi memang tidak saya iakan karena ada beberapa alasan seperti yang sudah saya sampaikan, dan saya hanya mengiyakan untuk mereview jalannya penyidikan yang saya upload di akun TikTok saya, Pak. Dan kemudian berselang 8 bulan saya kembali diperiksa, itu pemeriksaan saya kedua tanggal 19 November 2025, dan setelah pemeriksaan itu saya langsung ditetapkan menjadi tersangka. Karena menurut penyidik, Inspektorat Kabupaten Karo menyatakan ada kerugian negara dari pekerjaan yang saya lakukan. Padahal faktanya saya sama sekali tidak pernah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan manapun, saya tidak pernah dipanggil oleh inspektorat, dan makanya saya saat itu bingung. Dan jujur aja di banyak media pada saat itu beredar, saya tidak memakai masker dan selalu tersenyum dalam penahanan itu, Pak, karena di hadapan penyidik saya bilang saya nggak usah pakai masker, Bang. Waktu penyidik Bang Juniadi Purba menawarkan saya masker, saya bilang nggak perlu, Bang, karena nggak ada yang perlu ditutupi. Saya nggak malu karena saya bukan koruptor, saya tidak mencuri sedikit pun uang dari negara ini. Dan kemudian saya langsung dibawa ke Rutan Kelas 1 Medan. Ya, saya nyampe itu sekitar jam 7 malam. Dan terkait intimidasi lewat brownies coklat, itu terjadi di tanggal 1 Desember 2025. Kenapa saya sangat ingat, saya tulis semua kejadian-kejadian itu di buku ini, Pak. Judul bukunya ini Cerita Orang Kalah. Cerita Orang Kalah ini saya pastikan saya buat karena tidak semua orang yang ada di penjara itu adalah orang-orang yang bersalah. Dan di situ di tanggal 1 Desember 2025 itu yang mendatangi saya pada saat itu adalah Bapak Wira Arizona, memberikan saya sekotak brownies coklat itu dengan kalimat, "Udahlah, Bang, gak usah ribut-ribut, ikutin aja harusnya. Ngapain, Abang, capek-capek pakai pengacara. Nanti kita bantu di tuntutan. Ada yang terganggu." Kurang lebih seperti itu, pimpinan. Dan tapi saya di situ cuma tersenyum. Saya bilang enggak, saya akan terus melawan. Itu pimpinan, dan itulah kronologi singkat sampai proses adanya brownies coklat. Ada lagi Amsal-Amsal lain yang akan dikriminalisasi. Kita bebas berkarya, ide-ide kita akan semakin berkembang, dan saya berharap ini adalah kebangkitan atmosfer ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Terima kasih semuanya teman-teman, untuk media, terima kasih. Dan terakhir saya mau bilang, ini semua karena Tuhan. Saya bukan siapa-siapa. Ini semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan.
Biarkan semua kebaikan-kebaikan yang sudah saya dapatkan dikembalikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang membantu perjuangan ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tangan itu biarkan menjadi kebangkitan ekonomi kreatif di Indonesia. Kapok nggak sih Bang ambil proyek dari Ini abang kapok lah. Dari pemerintah bikin kapok nggak bang? Ada kasus ini. tapi kalau setelah ini kita nggak kapok lagi sebenarnya, gitu ya. Bang ada niatan gabung ke Gcraft mungkin? Atau sudah Iya, pernah? kayaknya saya kan gabung ke Gcraft kayaknya nih. Ini ini saya juga mau. Ya udah kita bicarain juga.